Assalamualaikum, berjumpa kembali bersama teknisi HP pemula. Untuk pada kesempatan kali ini kita dapat servisan Samsung A50s ya, dalam kondisi hang logo seperti ini ya. Memang untuk handphone Samsung A50 dan A50s ini sudah banyak sering terjadi ya, terutama dia biasanya hang on logo ataupun restart logo ya. Ini sudah sering sekali saya temui ya. Ini kita sudah bongkar dan seperti biasa mungkin untuk videonya akan saya percepat ya. Dan kita mengambil langkah-langkah terpentingnya saja. Semoga dapat dimengerti dan dipahami. Untuk langkah-langkahnya saya akan coba mengangkat di bagian IC RAM dan CPU-nya terlebih dahulu ya. Seperti biasa ya, dan saya akan mencetaknya lagi dan kemudian memasangkan kembali ya. Sebenarnya jika kita panasin saja handphone bisa nyala ya, tapi dia biasanya tidak bertahan lama ya. Saya sendiri sudah melakukan beberapa kali uji coba ya, dan cara yang paling efektif ya, yaitu dengan cara kita mencetak ulang ya, atau kita mengangkat CPU dan IC RAM-nya, kemudian kita memasangkan kembali ya. Itu yang cara efektif yang paling lama ya, menurut hasil percobaan saya. Karena ini biasanya disebabkan karena IC RAM yang sudah lemah ya. Oke, kita akan coba buang untuk sedikit kalengnya supaya tidak mengganggu dalam proses pengangkatan ya. Buat teman-teman yang ingin bongkar pasang IC CPU dan RAM seperti ini, saran saya harus mempunyai mikroskop ya lur, dan diperlukan memang skill individu ya. Karena untuk jalur-jalur IC CPU ini lumayan sangat kecil sekali ya. Jadi kalau kita lihat dengan kaca pembesar mungkin hasilnya akan kurang jelas ya. Jadi saran saya menggunakan mikroskop ya, karena untuk jalurnya pasti ada yang terangkat ya, tidak mungkin dia tidak ada yang terangkat ya, pasti ada yang terangkat ya. Dan dikhawatirkan jalur inti yang hancur atau keangkat ya, jadi makanya kita harus benar-benar hati-hati dalam proses pengangkatan ya. Oke, ini sudah kita buang di bagian kalengnya ya. Untuk selanjutnya kita akan coba songkel di bagian IC RAM terlebih dahulu ya. Dan kita siapkan plat tipis seperti ini untuk mencongkelnya ya. Oke, lanjut, saya menggunakan blower 857D ya, yaitu blower original ya. Dan saya menggunakan panas 3,2 dan angin 2 ya. Oke, kita singkirkan dulu langkah utama, kita ambil di kapasitor atau kutu-kutu di bagian sebelah sini ya, kiri ya, biar kita gampang pada saat untuk mencongkelnya. Usahakan kita mengingat-ingat di bagian sekeliling IC CPU-nya ya, karena barangkali nanti akan ada bisa terangkat pada saat kita mencongkel IC CPU ya. Jadi kita wajib mengingat-ingatnya ya. Bila perlu kita foto ataupun kita lihat posisi jalurnya ya. Oke, lanjut kita kasih flux dan lanjut memanasin ya. Untuk pencongkelan jangan dipaksakan ya jika masih keras.
Ya, kita ambil posisi yang pas ya. Kita ambil di posisi sebelah kiri ya. Untuk proses pengangkatannya ya, yang kita tadi ambil kapasitornya ya. Oke, lanjut kita blower. Ini wajib ya lur, ini buat yang mungkin baru akan mencoba bongkar pasang IC CPU dan RAM Samsung. Ini sengaja tidak saya percepat untuk proses pengangkatannya ya, supaya ada gambaran mungkin yang belum pernah mencobanya ya. Untuk panas seperti yang tadi saya sudah bilang ya, yaitu 3,2 dan saya menggunakan blower Quetch 857D original ya. Oke, kita goyang-goyangkan seperti ini pada saat kita memblowernya ya. Dan kita coba akan songkel di bagian IC RAM terlebih dahulu ya. Ya, kita songkel seperti ini dikit-dikit. Jika keras jangan dipaksa ya. Oke, kita goyang-goyangkan ya lur untuk blowernya. Oke, kita tambahkan flux lagi ya. Fluxnya rada banyak tidak masalah ya. Karena untuk CPU ini posisinya dia di lem putih ya. Jadi untuk jalur-jalur CPU-nya sudah dipastikan ada yang rontok. Itu memang untuk biasanya kalau dia di lem putih pasti ada aja yang rontok ya. Maka diwajibkan sangat berhati-hati ya, dan memerlukan memang untuk di dalam pencongkelan seperti ini yang terutama memang untuk skill individu ya lur. Oke, kita sudah songkel ini ya untuk di bagian IC RAM-nya ya. Oke, kita songkel di IC RAM dan lanjut kita songkel di bagian IC CPU-nya. Ya, kita jangan lupa dikasih flux seperti ini ya. Saya menggunakan flux relief ya. Saran saya gunakan flux yang rada mahal ya lur, jangan yang 3 ribuan. Selain baunya tidak menyengat, juga dia memudahkan pada saat pencongkelan ya. Oke, lanjut kita panaskan seperti tadi ya, yaitu menggoyang-goyangkan kepala blowernya seperti ini ya. Jangan tidak digoyang ya, nanti bisa melendung di PCB-nya ya. Dan kita songkel di bagian pinggir-pinggirnya ya. Ini memang saya sengaja tidak saya percepat. Mungkin ada yang baru mencoba bongkar pasang IC CPU dan RAM seperti ini ya, supaya ada gambaran pada saat mencongkelnya ya. Oke, kita songkel seperti biasa di bagian samping kanan kiri dan tengah. Dan usahakan blower kita goyang-goyangkan ya. Oke, lanjut kita songkel dikit demi sedikit ya lur. Ini sudah dipastikan jalur CPU pasti ada yang rontok ya. Tetapi jika jalur groundnya yang rontok itu tidak masalah, yang penting jangan jalur inti ya. Nah, di situ makanya kita perlu menggunakan mikroskop ya lur. Jika dengan kaca pembesar biasanya dia kurang begitu jelas pada saat melihatnya ya. Jika jalur-jalur inti maka wajib menjumpernya ya. Jika tidak dijumper ya tidak akan hidup. Oke, kita blower lagi seperti tadi, puter-puterin saja. Dan kita songkel pelan-pelan dengan menggunakan plat
tipis seperti ini ya. Ini untuk kapasitornya nanti wajib kita merapikannya kembali ya lur. Ini biarkan berantakan gak masalah ya. Tadi sudah saya inget-inget atau tadi saya sebelumnya sudah saya foto ya. Jadi untuk posisinya sudah saya foto dan nanti kita kembalikan. Oke, sudah terangkat untuk CPU-nya ya. Mudah-mudahan di jalur inti tidak ada yang rontok ya. Mungkin untuk pembersihannya akan saya percepat jalur untuk menyingkat waktu ya. Ini sudah saya bersihkan dan alhamdulillah untuk jalur inti tidak ada yang rontok ya. Walaupun banyak yang rontok seperti ini, tapi ini jalur ground semua ya yang rontok, jadi tidak masalah. Oke, kita lanjut. Kita akan mencetak ulang kembali di IC CPU dan RAM-nya ya. Nah, ini sudah saya bersihkan tadi ya untuk bagian-bagian lem putihnya. Untuk langkah pertama kita ambil IC CPU-nya terlebih dahulu ya, dan kita ratakan di bagian atasnya ya. Seperti ini ya, kita kasih timah cair. Karena kalau tidak kita ratakan untuk di bagian kaki-kaki IC RAM-nya ini, dia tidak akan nempel sempurna ya. Karena untuk posisinya itu dia bergelombang ya. Jadi tidak akan sempurna jika kita tidak menambahkan timah cair seperti ini ya. Jadi yang terpenting itu di bagian sininya ya lur. Biasanya itu dia itu posisinya ada yang kurang rata, ada yang terlalu dalam. Jadi pada saat kita memasang IC RAM-nya itu dia ada yang belum nempel ya. Jadi biasanya itu tegangannya masih gantung ya. Oke, lanjut kita blower ya. Ini untuk di bagian IC RAM-nya ya, untuk di bagian IC RAM yang ada kaki-kaki RAM yang ada di CPU ya. Oke, setelah selesai kita lanjut ke IC CPU-nya ya. Kita cetak ulang kembali. Untuk mencetak IC ini lumayan sangat gampang menurut saya ya lur, karena untuk posisinya itu dia penuh di bagian cetakannya ya. Jadi dia isi semua, jadi gampang ya. Oke, lanjut kita kasih timah cair seperti ini ya, seperti biasa. Oke, kita lanjut blower lagi seperti tadi ya lur. Mungkin saya sedikit percepat untuk menyingkat waktu ya. Oke, sudah kering ya. Ini cara yang paling efektif ya lur. Jika kondisi handphonenya tetap hang on logo, kita wajib mengganti IC RAM-nya ya. Untuk proses ini tidak menghapus file-file yang ada di handphone ya. Jadi karena kita tidak memprogram ataupun kita apa-apain di bagian MMC ya. Kita hanya merepair di bagian CPU dan bagian RAM-nya ya. Dan jika kita ganti IC RAM-nya, tinggal kita ganti langsung saja dan dia tidak masalah ya, untuk datanya tetap aman ya. Yang penting kita jangan mengganti bagian IC CPU-nya ya. Itu kita wajib memprogram ulang di bagian MMC ya jika kita mengganti CPU-nya. Oke, lanjut kita mencetak di bagian IC RAM-nya ya. Caranya seperti tadi ya, kita tinggal cetak saja. Oke, sudah tepat ya. Jadi seperti ini ya lur cara pengerjaannya untuk menangani Samsung yang hang on logo ya.
Itu sudah sangat sering terjadi terutama handphone Samsung ya, yaitu masalahnya biasanya ada di IC RAM ya. Oke, lanjut kita blower lagi ya. Memang untuk cara ini sedikit lumayan ekstrim ya, karena sedikit lumayan sangat beresiko ya jika terjadinya putus jalur di bagian CPU ya. Lumayan sangat kerjanya makin lama ya, karena untuk kaki-kakinya ini lumayan sangat kecil sekali ya, jadi tidak begitu jelas ya. Oke, sudah kita cetak semuanya ya lur, dan kita lanjut pasang saja ya. Ini untuk pemasangan mungkin akan saya percepat. Untuk langkah pertama kita masukkan dulu di bagian CPU-nya ya. Ini sudah rapi semua ya, atas bawah dan bagian IC RAM-nya. Saya sendiri sudah uji coba ya, cara ini lumayan efektif ya, yaitu lumayan lama ya dipakainya ya. Oke ya, kita langsung saja pasang. Jangan lupa kita kasih fluk ya. Ini untuk yang rontok-rontok ini semua jalur ground ya lur, jadi tidak masalah jika tidak kita chamber ya. Memang untuk jalurnya lumayan kecil sekali, dan makanya kita wajib menggunakan mikroskop ya. Dan untuk membersihkan lemnya ini juga lumayan lama ya, dan karena kita wajib berhati-hati takutnya terbawa di jalur intinya ya. Mungkin untuk pemasangan seperti biasa ya, tinggal kita pasang-pasang saja. Yang pertama kita pasang CPU ya. Untuk yang terpenting perhatikan titiknya ya lur. Jadi untuk titiknya dia biasanya sama persis pada bagian IC RAM-nya ya, di bagian pojok biasanya untuk titiknya jangan sampai kebalik ya, karena untuk posisi kaki-kakinya ini kanan kiri itu sama, jadi kita wajib mengingat-ingat tuh bagian pojoknya itu di bagian titiknya ya. Jadi jangan sampai kebalik pada saat pemasangan ya. Oke, kita goyang sedikit ya biar lebih mantap. Oke, kita tunggu dingin. Oke, sudah kita dinginkan ya untuk 1 menit, dan kita lanjut pasang di bagian IC RAM-nya. Nah, kita kasih fluk lagi seperti ini, muter. Jangan terlalu banyak juga ya untuk fluknya, supaya nanti IC RAM-nya tidak meleset pada saat kita memblowernya ya. Jadi kasih sedang-sedang saja ya. Kalau kebanyakan fluk juga dia biasanya takutnya lari ya atau melejit ya, karena kebanyakan fluk. Kita ratakan dulu untuk fluknya, dan lanjut kita pasang di bagian IC RAM-nya. Nih ya, perhatikan titiknya ya, dia ada di pojok sebelah kiri ya. Jadi untuk titik ini sama di bagian IC RAM dan bagian IC CPU untuk titiknya ya, yaitu sama di bagian kirinya ya. Karena untuk posisinya itu kakinya itu
dia hampir sama, jadi kita inget-inget di bagian titik di bagian IC RAM-nya. Oke, lanjut kita blower dan kita tunggu dingin saja ya. Setelah ini kalau di bagian RAM tidak usah digoyang ya, kita pastikan saja dia lurus dengan CPU-nya, maka dia bisa dengan sempurna. Oke, kita sudah diinginkan ya untuk kurang lebih 5 menit dan kita akan mencobanya. Untuk langkah pertama kita coba cek di bagian tegangannya apakah sudah normal ya, dengan menggunakan power supply ya tentunya. Lanjut cek tegangan dengan menggunakan power supply ya. Ini yang mana ya? Karena banyak sekali untuk jenis baterai ya. Kita cari yang pas. Nih kayaknya ya. Oke, lanjut kita cek di tegangannya ya lur. Oke, tegangannya kayaknya sudah tegangan hidup. Dan lanjut kita coba tes di mesinnya ya. Sorry ya, di LCD-nya ya. Jadi ini yang cara yang paling efektif ya lur. Jika tetap hang on logo maka wajib mengganti IC RAM-nya ya. Oke, kita nyalakan dan sudah menyala ya. Oke, kita tunggu hidup. Kita percepat saja ya lur. Ini tidak akan menghilangkan data ya, karena kita tidak memprogram di IC MMC-nya ya. Untuk file-filenya tetap masih ada ya. Oke, sudah nyala ya. Semoga video saya dapat bermanfaat ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.